Halo, balik lagi dengan aku Ardiansyah Wijaksono dari kelas saham. Kali ini aku akan mereview YSG. Ya setiap minggu aku akan review sih. Plus 5 request saham dari kalian. Kali ini aku menggunakan chart dari TradingView biar chartnya bisa aku simpan. Karena kalau aku pakai yang dari sekuritas itu setelah melukis itu tidak otomatis tersimpan. Kalau kamu mau tahu bagaimana videonya, simak video ini sampai selesai. Yang pertama, aku akan menganalisis YSG. Ini udah aku bikin sih dulu, lukisannya seperti ini. YSG kemarin berhasil menguji Fibonacci di 6093 dan ditutup lebih rendah daripada Fibonacci-nya dengan candle yang seperti ini. Seminggu ke depan kira-kira mau kemana nih? Dari awal aku udah bikin asumsi 3 arah. Yang pertama dia turun terus mantul dulu baru ke sini ke area 1, atau yang kedua turun naik kalau turun lagi membentuk sideways ke asumsi nomor 2, atau yang ketiga ternyata dia tembus dan turun hingga asumsi ketiga. Untuk IHSG sendiri asumsiku adalah kalau dia nggak bisa kembali lagi ke atas 6100 di atas Fibonacci-nya, atau dia tembus ke atas dari EMA 20-nya, kemungkinan dia akan turun lagi. Tapi ada penjaganya sih di EMA 100. Kalau dia berhasil tembus EMA 20-nya, ada kemungkinan dia akan kembali untuk naik menuju sini ke 6350 sekian. Oke, sekarang lanjut ke request 5 sahamnya. Yang pertama adalah saham Crush. Ini kemarin aku rekomendasikan sih di channel dan udah aku bikin juga support and resistennya. Saham Crush ini kemarin atau 2 hari lalu waktu candle hijau ini dia berhasil tembus EMA 20 sekaligus 2 ghost line-nya, dan dia kemarin Jumat bertahan di atas support barunya dengan volume yang lebih rendah daripada kemarin. Kemungkinan saham Crush akan sideways kecil dulu di antara sini 670 sampai 650. Kalau dia berhasil tembus resistennya di 695 atau 690, ada kemungkinan dia akan naik ke sini 750. Kemarin aku udah bikin nih risk and reward-nya. Kalau dari sini ke sini itu risikonya 1,5 dan rewardnya 6,1%. Kalau kita tarik ke atas ke resisten berikutnya, rewardnya 15%, risikonya tetap sama. Selanjutnya yaitu saham Doit. Oke, akan aku lukis dulu. Oke, untuk saham Doit menurutku kurang begitu bagus kondisinya karena dia ada candle bearish Marubozu. Nah, candle ini biasanya tidak punya shadow dan mengindikasikan untuk lanjut turun. Saham Doit ini kan ada kaitannya dengan batubara. Nah, kita cek lagi indeks batubaranya itu gimana, lagi naik atau kondisinya kurang bagus. Menurutku Doit ini kalau dia nggak bisa bertahan di area 380, ada potensi dia akan menguji demand areanya di sini. Kalau dia nggak berhasil bertahan di sini, ada kemungkinan dia turun ke sini ke support berikutnya di 344. Tapi kalau dia ada pantulan dan kembali lagi ke atas 400, ada potensi dia akan menyentuh high-nya di sini. Tapi catatan dia ada ghost line di sini. Di area sini dia ada ghost line. Jadi cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Selanjutnya saham Soci. Aku lukis dulu. Oke, Soci udah aku lukis. Aku bikin simpel aja kayak gini. Saham Soci berhasil mantul dari area permintaannya atau demand areanya dan berhasil menembus ghost line-nya yang ada di sini. Saham Soci volumenya dia naik. Lalu kita lihat pendermologinya gimana, broker sumbernya gimana. Kita lihat Soci. Kalau hampir sama kayak gini, kita total nih dari 5, ini mana yang paling banyak. Kalau dilihat saham Soci mengalami distribusi kecil. Ada 2 opsi untuk saham Soci ini. Yang pertama, dia melanjutkan kenaikan hingga mencapai resistennya di sini, atau dia hanya sekedar naik 2-4%, atau dia akan sideways dulu, sideways kecil tapi masih di atas 220. Untuk risk and reward rasionya adalah risikonya itu sebesar 2,7% dengan rewardnya 13,6%. Pantau saja besok Senin saham Soci sedikit riskan karena ini sedikit mudah untuk digoreng, jadi pantau aja ketika awal market. Kita lanjut saham yang ketiga, yaitu BPKP.
Dia posisinya sedang bertahan di atas EMA 20 dengan kondisi dia sedang sideways di antara ghost line atas dan ghost line bawah. Ada dua opsi untuk WPKP. Kalau dia berhasil tembus resisten yang ada di 535 atau 540, ada kemungkinan dia akan menuju resisten berikutnya di 595. Tetapi jika dia turun di bawah 510, ada kemungkinan dia akan turun kembali mendekati EMA 100. Nah, kalau kamu beli di area yang ini, yang hijau yang pertama ini, risikonya 4,6% dan rewardnya 11,21%. Selanjutnya saham bank. Siapa sih yang nggak kenal saham bank ini? Dia primadona sih. Bagi dia baru IPO. Untuk saham IPO yang kondisinya seperti bank ini, sedikit susah untuk dianalisis berdasarkan analisis teknikalnya. Tapi kita bisa cek dari bandarmologinya. Saham bank ini pertama kali listing 1 Februari 2021. Kita cek bandarmologinya, yaitu saham bank. Kita mulai tanggal 1 Februari 2021, kita load dan kita cek nih. Ternyata selama dia kenaikan, dia sudah didistribusikan. Kalau kamu lihat perbandingan antara net buy dengan net sell-nya cukup jauh. Kamu bisa lihat kok dari 5 teratas juga itu kondisinya distribusi. Jadi yang bisa aku simpulkan, bank ini meskipun dia mengalami kenaikan, ternyata harga sahamnya sengaja di markup dengan tujuan mendistribusikan barangnya yang sudah ada sejak awal IPO. Kalau kamu sudah cuan dari saham ini, aku sarankan untuk taking profit atau pasang trailing stop untuk mengatasi penurunannya. Tapi kalau kamu ingin masuk, aku sarankan cari saham yang lain. Selanjutnya atau yang terakhir, saham MPPA. Oke, untuk saham MPPA ini udah naik cukup tinggi. Kalau kamu sudah punya atau ikut mengakumulasi sebelum dia naik tinggi di area sini, aku sarankan untuk taking profit atau pasang trailing stop. Tapi kalau kamu mau masuk di area sini, aku sarankan jangan. Karena kenaikannya dari harga 232 sampai 586 udah 100% lebih. Aku sarankan untuk hati-hati kalau kamu mau masuk. Beli cari saham lain aja. Karena menurutku dalam waktu dekat MPPA akan mengalami koreksi. Menurutku loh ya. Cuma kita lihat lagi besok ke depannya saham MPPA arahnya mau kemana, apakah lanjut naik atau koreksi. Tapi kita bisa cek dari bandarmologinya. Kita cek dari 26 Maret sampai harga saat ini. Dari 26 Maret sampai hari ini. Oke, kita cek saham MPPA masih akumulasi. Kabar bagus nih buat kalian. Cuma yang perlu aku ingatkan, broker MG ini cukup lincah pergerakannya. Dan mereka sudah punya di average harga 462, udah jauh banget nih. Aku sarankan untuk hati-hati pasang trailing stop, karena beberapa orang yang menggunakan broker MG untuk menggerakkan saham MPPA ini pergerakannya lincah. Jadi aku sarankan untuk segera pasang trailing stop. Sekian videonya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan kalau suka silahkan like, tinggalkan pertanyaan di komentar, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info kalau aku udah update video baru. Ada edukasi lainnya. See you next time.